Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifanian Setiawan dan teman satu kelompok saya yang bernama Fahril Halimil Busro di sini ingin menerangkan hasil wawancara pelaku perilaku menyimpang. Di sini saya ingin menerangkan tentang info narasumber atau identitas narasumber. Nama inisialnya X. Narasumber tidak ingin memberitahukan namanya dikarenakan namanya itu adalah privasi dia. Umurnya 17 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan terakhirnya adalah SMK atau STM. Pekerjaan sekarang adalah buruh pabrik. Di sini X melakukan penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan itu adalah penyimpangan menggunakan narkoba. Di slide 3 ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada narasumber kami, yaitu si X. Pertanyaan yang pertama adalah jenis narkotika apa yang Anda pakai? Kedua, kenapa Anda menggunakan narkoba tersebut? 3, awal tahu narkoba itu selain dari teman, adakah dari orang lain? Yang keempat, sudah berapa lama Anda menggunakan narkoba ini? Yang kelima, belum lama ini masih memakai atau sudah berhenti? Yang keenam, efek apa yang ditimbulkan setelah memakai narkoba tersebut? Yang ketujuh, apakah ada perasaan menyesal setelah menggunakan narkoba? Yang kedelapan, apakah Anda menjalani rehabilitasi atau tidak? Ya, di slide 4 ini adalah merupakan hasil tanya jawab kami kepada narasumber. Narasumber menerangkan bahwa narasumber ini menggunakan narkotika jenis ganja dan obat-obatan terlarang seperti tramadol, eksimer, dan lain-lain. X ini berkata bahwa dia mengenal obat-obatan terlarang dari pergaulan salah satu temannya. Awalnya X ditawarkan, lalu si X ini timbullah rasa ingin mencoba karena teman-temannya yang selalu menawarkannya dan yang akhirnya berujung si X ini mencoba narkoba tersebut. Dan pada akhirnya si X ini ketagihan. Kalau tahu nama obat-obatan terlarang, kata si X, mungkin tahu dari berbagai macam sumber karena itu merupakan hal yang awam. Tapi kalau misalkan tahu dari bentuk atau jenisnya itu dari temannya si X ini, yang merupakan salah satu orang yang lebih dulu terjun memakai narkoba. X menggunakan narkoba sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Bila dihitung, X ini menggunakan narkoba sudah 3 tahun. Kini, X sudah berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Obat yang pertama X kenal adalah eksimer dan tramadol. Sehari X kadang bisa menghabiskan 20 butir, sehabis itu X mengonsumsi zolam atau bisa disebut alprazolam. Lalu X mengatakan bahwa saat dia mengonsumsi zolam, dosis yang ia pakai sudah cukup tinggi menurutnya. Lalu, efek samping dari penggunaan narkoba tersebut, kata X, tiap orang berbeda-beda. X sendiri mengalami pusing, mencengkram, tapi terasa tenang. Di sini, X merasa menyesal karena telah menggunakan narkotika tersebut. Awalnya si X ini tubuhnya gemuk sebelum menggunakan narkoba, tetapi setelah menggunakan narkoba, di sini X mengalami perubahan signifikan terhadap tubuhnya. Yang awalnya gendut, sekarang si X ini kurus setelah menggunakan narkoba. X berkata, dia tidak menjalani rehabilitasi, akan tetapi X di sini melatih dirinya untuk mengurangi mengonsumsi narkoba, dan akhirnya si X ini berhenti menggunakan narkoba. Di slide ke-6 ini merupakan penjelasan berdasarkan teori para ahli. Di sini, jika diringkas, seorang pelaku penyimpangan yang bernama X ini melakukan penyimpangan berupa menggunakan narkotika jenis obat-obatan terlarang, ganja, eksimer, tramadol, dan lain-lain. X di sini mengetahui narkoba dan penasaran ingin mencobanya karena iming-iming dari teman-teman pergaulannya. Si X ini pun menggunakan narkoba saat di bangku SMP yang dimana umurnya masih sangat muda saat menggunakan narkoba. Jika dilihat dari teori Sykes dan Mazza tentang teori netralisasi yang dimana salah satu teknik
Denial of responsibility menunjuk anggapan bahwa kalangan remaja nakal menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari lingkungan pergaulan yang buruk. Jika dilihat dari kasus penyimpangan ini, memang benar bahwa remaja melakukan penyimpangan karena lingkungan pergaulan temannya yang dimana awalnya si X ini tidak mempunyai minat terhadap barang haram tersebut, akan tetapi karena pergaulan teman yang rata-rata mengonsumsi narkoba tersebut membuat si X ini menjadi mengikuti pergaulan yang salah. Selanjutnya, dalam teori Walter Rickless yang diterangkan bahwa menurut Rickless penahanan internal melibatkan kemampuan untuk menahan tekanan dan tarikan untuk menangani konflik, untuk mengalihkan diri dari kesenangan risiko, dan untuk menghindari masalah. Dalam teori ini saya mengaitkan bahwa si X ini masuk ke dalam golongan tarikan yang dimana si X ini awalnya orang yang baik dan dalam lingkungan yang baik, namun sejak si X ini masuk ke pergaulan yang menyimpang, yang mengakibatkan sifat aslinya yang tadinya baik dan tidak mengenal apa yang namanya narkoba, tetapi sejak salah pergaulan ia mulai menggunakan narkoba tersebut. Dapat disimpulkan dari kisah si X ini bahwa penyimpangan terjadi dalam lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Di sini kita harus memilah mana teman yang baik dan buruk serta mengikuti kegiatan mereka yang positif. Dalam pergaulan memang sering disangkut-pautkan dengan rasa solidaritas, yang dimana kita harus solid atau sama bagian dalam pergaulan tersebut. Misalnya teman senang, kita harus ikut senang, ataupun sebaliknya. Hal seperti inilah yang sebenarnya malah memicu perilaku menyimpang. Karena pada dasarnya, bila pergaulan yang diikuti baik, kita akan tertular sifat baik itu. Sebaliknya, jika pergaulan yang diikuti tidak benar atau melakukan penyimpangan, maka cepat atau lambat perilaku individu tersebut akan menyimpang seiring berjalannya waktu. Ya, berikut merupakan penjelasan kami tentang hasil wawancara perilaku menyimpang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.